Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Hovering Blade dari China yang tayang pada Juni 2024 dengan genre drama crime thriller. Memperlihatkan kehidupan ayah tunggal dengan gadis satu-satunya yang hidup bahagia, tapi berubah jadi duka yang menyeramkan. Dan setelah terjadinya pemerkosaan brutal, banyak ingatan indah yang terus menyerang. Kehilangan arah sudah pasti. Sampai mendapati informasi, semua rasa sakit ayah nggak lagi terbendung. Akankah keadilan berpihak di sisi yang menyedihkan? Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. 蛋糕吃了啊！昨儿生日不是吃过了吗？还哥你还是个学生。安铁，你快一点啊！到地铁站拐一个弯。 Makan bersama, mereka berdua sangat akrab dan termasuk keluarga yang saling menguatkan. Lanjut bersiap, dalam kemacetan itu Kian lihat Dogi dan berharap punya untuk jadi teman di rumah. Tapi ayah beranggapan kalau itu tanggung jawab besar, karena hewan punya nyawa dan mereka harus mengurusnya dengan benar. Ayah beralasan tentang rumah yang kecil, terlebih kehidupan mereka cuma berdua, belum untuk kehidupan Dogi yang layak, entah itu tentang kebersihannya, sampai kesehatan fisik dan mental yang perlu dijaga. Paham maksud ayahnya? Kenyataan pahit itu, Kian paham. Selesai mengantarkan anaknya, ayah mau pergi kerja, di mana si anak lagi asik main dan pesan masuk. Ayah minta Kian pulang cepat, karena cuaca udah mau hujan. Cuma dalam pesan itu, Kian balas kalau ia sebentar lagi sampai rumah. Akhirnya di tengah hujan deras, Kian pulang dengan payungnya. Menyusuri tempat sendirian, ada mobil yang terlihat. Dan waktu ayah pulang dari kerjaan, tempat masih gelap, gak ada anaknya di sana. Ayah jadi telepon teman anak. Cuma, teman bilang kalau Kian udah pulang, dan terakhir kali lihat ada di sekitar stasiun. Langsung menancapkan gas dalam derasnya hujan. Pagi hari, di aliran sungai yang kencang, ramai orang yang berkerumun. Kepala polisi datang mengecek keadaan. Dari yang terlihat, gak ada pembengkakan atau pembusukan pada jasad. Kepala polisi menyimpulkan kematian itu belum ada 2 hari. Minta asisten polisi untuk mengecek daftar berkas orang hilang di minggu itu. Ke rumah sakit khusus polisi, di dalam sana ayah mau diperlihatkan jasad Kian. Melihat lengan anaknya, isak tangisnya bikin ayah gak tahu arah. Ia cuma mau anaknya tetap hidup. 你说你们在景德县怎么？ Setelahnya, kepala polisi jadi tanya tentang pacar, sahabat, atau teman dekat Kian. Ayah hanya menggelengkan kepala dan bingung kenapa Kian bisa mati dan mengambang di sungai. Yang mana kepala polisi baru bisa memastikan kematian Kian kalau sudah dilakukan forensik. Dan waktu keluar dari kantor polisi, asisten bilang ia akan menemukan pelaku yang langsung dapat teguran dari kepala polisi karena kasus juga belum jelas. Hari-hari berlalu, ayah masih menunggu kepastian dari hasil kepolisian tanpa batas waktu. Akhirnya dilakukan penelitian terhadap jasad Kian dan ditemukan robekan pada vagina, serta terlihat juga ada 2 sperma. Sudah dipastikan kalau itu pemerkosaan bergilir, sebab dalam tubuh Kian ada obat penghilang nyeri dengan kadar tinggi. Bahkan ada bekas cakar, lebam, dan suntikan yang cukup menyiksa. Dan di luar, ayah masih menunggu kabar. Yang mana kepala polisi bilang kabar tentang kematian tragis bukan hal yang bisa diterima begitu aja. Jadinya mereka akan mengatakan hasil forensik kalau kasus sudah benar-benar selesai dengan baik. Menghampiri ayah, kepala polisi memberikan rokok yang gak dipedulikan. Dengan tatapan kosongnya, ayah butuh hasil dari tim forensik. Menyesal karena gak menjemput anaknya dan berakhir sendirian. Ayah yang merasa dunianya hilang. Akhirnya, kepala polisi meninggalkan kartu nama dan membiarkan agar ayah tenang. Esoknya, penelitian di pinggir sungai dilakukan lagi.
Berdasarkan kacamata kepala polisi, kemungkinan besar dari benda apung yang terikat, pelaku mau buang mayat sejauh mungkin lewat aliran sungai. Cuma, karena arus yang deras, jasad jadi naik ke permukaan. Karena sudah lama menjabat sebagai kepala polisi bagian kriminal, ia menyimpulkan kalau pelaku masih baru dan buang mayat dengan sembarangan. Ke kantor, dari CCTV yang ada, terlihat minibus putih tanpa plat dan ada juga orang yang terlihat. Mencari keberadaan orang itu, di mana pria remaja membersihkan mobil dan menemukan ponsel, bersamaan dengan polisi yang muncul. Lari ketakutan dan mengunci diri dalam kamar, Luo ingat hujan deras itu teman bejatnya minta agar mereka mendapatkan mangsa yang fresh, bebarengan dengan Qian yang mau pulang. Terus mengikutinya diam-diam, penculikan itu dilakukan kedua teman bejat. Ke waktu sekarang, baterai ponsel berusaha Luo charge. Jiwanya yang gak lagi tenang teringat perbuatan brutal para temannya. Tapi ia gak tahu lebih lanjut gimana, karena panggilan dari ayah minta agar mobilnya dikembalikan. Luo jadi pulang duluan dan ia diancam untuk bungkam karena Luo terlibat dalam penculikan kali itu. Balik ke mobilnya, erangan suara itu terdengar. Ingatan ayah tentang anak kembali mencuat. Hasil foto yang ada dijadikan ayah untuk pemakaman anaknya. Bahkan melihat kereta yang lewat, ayah sangat sedih. Dan berita dalam TV menyiarkan kejadian tragis terhadap kematian seorang gadis yang buat Luo gugup, tapi ia malah dihajar teman bangsatnya dengan penuh ancaman. Balik ke ayah, ia udah gak lagi imbang dalam kehidupan. Banyak hal yang mengingatkan tentang anaknya. Sampai pesan masuk dari nomor Qian. Mengabarkan tentang sebuah rumah terpencil serta cara masuk ke dalamnya. Ayah langsung menghubungi kepala polisi, tapi kebetulan ponselnya lagi ditinggal. Dan pesan itu berasal dari Luo yang langsung membuang ponsel Qian. Mendatangi rumah sendirian, ayah coba lihat sekitar dan ayah masuk ke dalam sana sesuai arahan di pesan. Ayah mengamati tempat yang berantakan, sampai seseorang masuk, menghindari untuk tetap aman, tapi tas Qian malah terlihat. Dalam panggilan itu, teman bejat bersuara, ia akan menghapus video yang ada setelah melihatnya sekali lagi. Cuma, ayah muncul, ia mematung yang mengagetkan teman bejat. Niatnya mau menghabisi ayah, tapi dari video yang ada buat ayah sedih. Ia mempertanyakan perbuatan kejinya sampai Qian gak bernyawa. Perlawanan penuh amarah dengan beragam pertanyaan dihentikan dengan pesan yang masuk. Ingatan itu terus menghampiri dan bikin ayah selalu sedih. Di mana rumah itu sekarang benar-benar hampa. Ayah sendirian dan ia nangis di atas jasad anaknya. Setelahnya, ayah melakukan perjalanan dengan menggenggam foto Xie dan teman bejat. Nah, sebelumnya, pesan yang masuk itu dari Xie, kasih tahu teman bejat untuk bertemu di tempat biasa, di mana rumah itu sudah dalam penyelidikan, sampai tanpa sengaja video pemerkosaan Qian menyala, dan dari sana kepala polisi dan asisten paham siapa pelakunya. Dalam perjalanan, asisten bingung dengan ayah yang lebih dulu tahu informasi. Mendatangi keluarga terdekat ayah, tapi tangisan yang didapat. Terus mencari informasi lebih lanjut dari berbagai pihak, sampai akhirnya Luo dijadikan sumber informasi. Di warnet itu, Luo diinterogasi, tapi ia cuma diam. Semua ancaman yang terucap dan penjaminan perlindungan bikin Luo bersuara. Yang mana, ayah sampai di sebuah pelosok dan mencari kosan murah sekitar sana yang sebenarnya belum pasti mau tinggal sampai kapan. Dalam rumah,
Luo dimarahi habis-habisan sama ayahnya. Di meja makan itu, adu mulut bikin suasana jadi panas. Ayah Luo menyalahkan ibunya dan Luo hanya bilang kalau ayah itu sampah yang hanya memerintah dan buat anaknya jadi pengecut. Balik ke kantor polisi, semua kasus kriminal yang terjadi kebanyakan pemerkosaan perempuan di bawah umur. Begitupun dengan pelaporan yang baru terjadi, sudah dipastikan wanita dalam video itu anaknya. Dalam ruangan, pasangan orang kaya nggak mau anaknya disalahkan dan malah menyalahkan balik. Merasa benar dengan semua harta yang ada, kepala polisi kesal dengan tingkah pasangan kaya yang tolol. Keluar dari ruangan, pasangan kaya itu langsung diserang seorang ayah dari korban pemerkosaan. Tetap merasa benar, atasan dan asisten jadi ikut melerai. Di mana kepala polisi melihat kehampaan ayah korban, sehingga anaknya pilih mengakhiri diri. Hari-hari, kepala polisi divisi kriminal dihiasi dengan masalah yang beragam, dan paling sering terjadi adalah pemerkosaan. Tapi masalahnya dari yang berlalu, banyak kasus pemerkosaan yang pelakunya bebas begitu aja karena mereka masih di bawah umur. Ke ayah, dalam laptopnya ia melihat isi flash disk yang diambilnya. Berharap dapat informasi tentang pesan yang dilihat. Ia juga mendatangi beberapa tempat di sekitar sana, tapi belum menemukan apapun. Yang mana, di kantor polisi, ayah korban menyerahkan semua barang anaknya dan berharap bisa menyiksa pelaku sampai benar-benar mati. Cuma kepala polisi melarang membicarakan hal itu dengan tim kasus berat. Dalam video yang ada juga memperlihatkan sebuah bengkel. Ayah mendapati informasi baru, ia langsung menuju tempat. Menunjukkan foto Xie dan mau bertemu, tapi semua itu nggak mudah. Orang di sana malah minta uang dan terus menyerang. Demi bertahan, akhirnya ayah jadi melawan dan terus bertanya keberadaan Xie. Yang mana perbuatan ayah diberitakan di televisi dan pemilik kontrakan lihat. Ia langsung mengeceknya, melihat isi laptop, dan suara guntur mengagetkan. Dalam penyelidikan di bengkel, kepala polisi tahu dari CCTV kalau ayah membawa pergi senapan dengan peluru yang ada. Dan ayah yang baru pulang sadar laptopnya dalam keadaan tertutup. Pemilik kontrakan kaget waktu pintunya dibuka. Ayah cuma minta agar ia diberikan waktu untuk pergi sebelum melaporkan keberadaannya. Bertepatan dengan polisi yang tiba dan menanyakan orang yang bawa senapan, pemilik kontrakan bilang kalau ia nggak tahu. Ia jadi membawa ayah ke gudang biar lebih aman. Ayah lihat boneka anjing dan cerita kalau Kian pingin punya anjing juga. Pemilik kontrakan langsung bilang kalau Kian pasti sedih lihat ayahnya yang bertindak di luar nalar. Ia menyarankan agar ayah menyerahkan diri ke polisi dan pelaku akan mendapati keadilan dari hukum. Tapi, bagi ayah semua itu nggak adil. Anaknya mati dan gak bisa kembali lagi. Sedangkan dengan hukuman, semua masih bisa hidup dengan kesempatan baru. Bahkan banyak kejahatan yang berakhir bahagia karena gak ada jera yang dirasa. Jadi menurut ayah, nyawa biar dibayar nyawa, itu baru keadilan. Walaupun keadaan ayah mulai melemah, ia masih tetap berusaha. Bebarengan dengan asisten yang terus mengamati video Kian sebelum ia meninggal, dan asisten mendapati lokasi kejadian. Ayah juga mencari lokasi yang ada, ia bersiap walaupun kurang fit. Cuma pemilik kontrakan bilang polisi lagi berjaga di sekitar sana. Dan akhirnya dengan mobil pick up mereka berangkat. Pemilik kontrakan mengantarkan ayah. Di mobil, asisten juga tanya hukuman apa yang akan diberikan ke pelaku Kian. Cuma kepala polisi jawab, hukuman gak akan setimpal dengan perbuatan. Kelicikan dan kesalahan yang ada sering dilindungi orang tuanya, terutama kalau mereka punya jabatan. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah tempat, di mana dalam perjalanan kemacetan panjang berlangsung. Pemilik kontrakan mengeceknya, dan waktu kembalinya ke mobil, ayah udah gak ada. Dalam hotel terbengkalai itu, mereka mencari informasi di setiap sisi ruangan. Sampai seorang wanita muda berhasil ketangkap, perlawanannya ditahan dan bilang kalau mereka seorang polisi.
Dipastikan kalau hotel terbengkalai itu dijadikan tempat pemerkosaan banyak orang, polisi akan menghubungi orang tua dari wanita yang ada. Cuma wanita itu bilang kalau ia nggak apa-apa dan nggak mau kalau videonya tersebar. Bebarengan dengan ayah yang mengintai, kedatangan Xie ke sana bikin semua siaga. Ayah juga menyiapkan senapannya. Panggilan masuk. Kepala polisi minta agar Xie diajak masuk ke dalam rumah. Tapi wanita itu malah bilang kalau ada polisi. Langsung kabur. Cuma letusan dari ayah bikin Xie terjatuh. Kejar-kejaran dilakukan, semua polisi dikerahkan. Pengejaran Xie yang gak mudah terus diikuti polisi yang mengincar ayah. Dalam hutan, kepala polisi masih membuntuti ayah, dan Xie terbebas. Pelarian dan pengejaran kali itu masih berlanjut, sampai kepala polisi meletuskan senjatanya, minta untuk ayah berhenti dan menyerahkan diri atau ia akan membunuh. Dengan lantang, ayah minta agar dibunuh. Ia gak sanggup hidup sendirian, dan ayah hanya mau anak satu-satunya kembali. Semua perasaan yang terlontar itu bikin kepala polisi enggan untuk membunuhnya, karena ia paham kejadian dan keadilan yang dicari ayah. Setelah membakar foto itu, ayah ingin mengakhiri hidupnya sendiri, memasang posisi sambil menatap kenangan bersama anaknya. Berita terus berkoar di radio, dan panggilan masuk dari Xie. Kesal dilaporkan ke polisi, dengan santai Luo bilang ia gak melaporkannya. Dan panggilan kali itu sudah disadap, yang mana Xie minta uang karena ia kehabisan dana. Minta bertemu di depan stasiun jam 8 pagi. Kehidupan Luo jadi gak terasa damai karena berita yang tersebar. Dalam keadaan lemah, ayah ingat kenangan sama anaknya. Ia jadi menyalakan ponselnya lagi. Pagi harinya, kepala polisi dapat informasi kalau ponsel ayah udah aktif dan akan melacak keberadaannya. Lalu ayah mendapati pesan keberadaan Xie dan ponsel dibuangnya. Asisten polisi mulai mengeluarkan Luo dan minta polisi dilepas waktu bertemu. Di depan stasiun itu, Xie mengubah lokasi pertemuan mereka. Langsung minta uangnya, tapi gerak-gerik yang mencurigakan bikin Xie mengancam. Dari sana ayah lihat keberadaan mangsalnya, dan kepala polisi lihat ayah dengan senapan. Pengejaran itu terus berlanjut. Para polisi terus mengejar Xie, dan kepala polisi masih mencari keberadaan ayah. Sampai dalam keramaian acara yang berlangsung itu, ayah langsung menjatuhkan Xie sambil berteriak kenapa anaknya dibunuh. Asisten minta ayah berhenti, dan kepala polisi langsung membubarkan situasi yang ada. Xie minta ampun, cuma perasaan kesal ayah gak lagi terbendung. Dunianya hancur waktu anak kesayangannya mati dalam keadaan tragis. Kepala polisi minta agar ayah bertahan untuk lihat betapa tersiksanya Xie mendapatkan keadilan. Dalam keadaan lemah dan sudah sempoyongan, ayah berteriak keras minta keadilan nyawa dibayar dengan nyawa, dan suara tembakan terdengar. Mata dan telinga Xie terluka, dan ayah sekarat karena tembakan dari asisten polisi. Sampai ayah benar-benar tewas, yang terlintas hanyalah Qian sebagai anak kesayangannya. Kejadian kali itu masuk lagi dalam berita yang menyebutkan kalau ayah meninggal dan Xie dalam pengobatan untuk mendapati keadilan di kemudian hari.
Setengah tahun berlalu, kepala polisi berkunjung dan mendatangi makam ayah. Hari itu, hari di mana penetapan kasus Kian. Asisten tanya tentang keadilan hukuman, tapi kepala polisi bilang hukum gak akan sebanding dengan duka. Sebenarnya, kejahatan terjadi karena gak ada kontrol dari orang tua, sehingga semua permasalahan anak dilemparkan ke masyarakat. Dan masalahnya, ada saja kejahatan yang kejam dan bikin kepolisian harus bertindak. Dalam keadaan cacatnya, semua keputusan diberikan. Mulai dari pemaksaan, pemerkosaan, sampai narkoba yang dilakukan, bikin Xie dijatuhi hukuman selama 12 tahun. Mengingat usia yang masih di bawah 18 tahun, itu sudah termasuk kejahatan berat yang bikin banyak nyawa melayang. Dan Luo dianggap sebagai komplotan bersih yang kooperatif dalam penyelidikan polisi, jadinya ia mendapati perlindungan. Ia terbebas dari hukuman. Sedangkan wanita sandraan dalam hotel yang merupakan korban, ia mendapatkan pengobatan rehabilitasi karena sindrom Stockholm. Dan ayah Luo yang membocorkan keberadaan pertemuan Xie dan Luo mendapat hukuman penjara selama 6 bulan. Setelah 10 tahun berlalu, amandemen hukum pidana di Tiongkok jadi berubah. Mulai dari usia 12 tahun, jika kesalahan menjadi sesuatu yang sangat fatal, sampai menghilangkan nyawa atau melukai secara kejam dan bikin cacat, bisa mendapatkan hukuman pidana. Dalam scene juga memperlihatkan Kian yang pulang dijemput ayah. Dengan anjing kecil yang ada, mereka melanjutkan hidup di alam lain, tetap berdua dan bahagia bersama. Film ini menyiratkan tentang keadilan dunia yang gak pernah imbang. Hukum cuma kata belaka di balik semua masalah yang ada. Hal itu bisa buat keluarga korban jadi hilang akal untuk mendapatkan keadilan yang setimpal dengan perbuatan. Karena batin orang yang terluka gak bisa disembuhkan hanya sekedar penjara tanpa rasa jerah. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film Hovering Blade. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.